teman-teman semuanya, selamat datang di video praktikum kimia materi uji sifat larutan. Pada beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman dari kelompok 5 melakukan uji coba untuk mengetes atau mengetahui sifat dari berbagai larutan. Penasaran kan gimana prosesnya? Yuk simak terus videonya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, materi pada praktikum kali ini adalah uji sifat larutan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah larutan-larutan ataupun senyawa-senyawa yang akan kami tes itu bersifat asam ataupun basa. Sebelum kita membahas hasil praktikum ini, teman-teman tahu nggak sih apa itu larutan asam dan basa? Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori Arrhenius, zat dalam air yang menghasilkan ion OH- adalah basa. Nah, berkaitan dengan sifat asam dan basa, larutan dikelompokkan menjadi 3 larutan, yaitu larutan asam, basa, dan netral. Selain itu, asam basa ternyata memiliki sifat-sifat yang berbeda, sehingga kita bisa dapat menentukan sifat dari suatu larutan. Nah, teman-teman, untuk menentukan larutan bersifat asam atau basa, ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan indikator warna yang akan menunjukkan sifat suatu larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Sifat asam dan basa suatu larutan dapat juga ditentukan dengan mengukur pH-nya. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH yang kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH atau dengan pH meter. Adapun landasan teori dari praktikum ini yaitu setelah dilakukan pengukuran dengan cermat, ternyata air murni mengandung ion dalam jumlah kecil sekali. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya reaksi asam basa karena molekul air atau autoionisasi dan membentuk kesetimbangan. Sehingga dapat kita lihat H2 plus H2O membentuk kesetimbangan H3O plus ditambah OH-. Dengan kata lain, air adalah elektrolit sangat lemah, dan bila H3O plus disederhanakan menjadi H, maka kesetimbangan itu ditulis sebagai H2O menghasilkan kesetimbangan H plus ditambah OH. Derajat ionisasi air sangat kecil, maka jumlah air yang terion dapat diabaikan sehingga konsentrasi air yang tidak terion dapat dianggap konstan. Maka dari itu terbentuklah Kc konsentrasi H2O sama dengan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, Kw itu adalah konstanta ionisasi air. Pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius, Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Jika larutan mengandung asam murni, berarti menambah jumlah H+, dan akan menggeser kesetimbangan ke kiri sampai tercapai kesetimbangan baru. Pada kesetimbangan baru, konsentrasi H+ lebih besar daripada OH-. Tetapi perkaliannya tetap. Hal yang sama akan terjadi bila air ditambah basa, sehingga dicapai kesetimbangan baru dengan nilai konsentrasi OH- lebih besar daripada konsentrasi H+, dan perkaliannya tetap 10 pangkat min 14. Lalu, ada pula kriteria dan indikator yang dipakai dalam praktikum kali ini. Teman-teman bisa lihat dalam tabel berikut. Nah, karena kita memakai indikator warna pada praktikum ini, maka dari itu ada pun perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator. Seperti phenolphthalein atau PP, saat dia bersifat asam, itu tidak berwarna, bersifat basa itu menimbulkan warna merah, dan saat kondisi netral dia tidak berwarna. Lalu untuk metil merah, jika bersifat asam maka akan berwarna merah, jika bersifat basa akan berwarna kuning, dan jika larutan bersifat netral akan berwarna kuning. Dan adapun untuk metil jingga, jika larutan bersifat asam maka akan merubah warna menjadi merah, jika bersifat basa akan menjadi kuning, dan jika bersifat netral akan menjadi kuning.
Lalu untuk lakmus merah itu, jika lakmus merahnya tetap berwarna merah, maka larutannya bersifat asam. Tetapi jika lakmusnya berubah menjadi biru, maka berarti larutan bersifat basa. Selanjutnya, alat yang dipakai dalam praktikum ini hanya ada dua. Yang pertama itu pelat tetes, dan yang kedua itu pipet tetes. Lalu bahan-bahannya itu yang pertama ada alkohol atau C2H5OH, larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan Na2CO3, larutan CH3COONa, larutan C12H22O11, larutan CH3COOH, larutan Na3PO4, dan yang tentunya ada indikatornya yaitu metil jingga, metil merah, lakmus merah, dan phenolphthalein. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, mari kita simak langkah-langkah kerjanya. Yang pertama-tama, teman-teman siapkan lebih dahulu larutan-larutan tadi, ada 9 larutan. Lalu teman-teman siapkan pelat tetesnya juga. Setelah itu, baru teman-teman tuangkan berbagai larutan tadi ke pelat tetes itu. Dan untuk memudahkan supaya kita mengetahui nama-nama larutannya, teman-teman bisa beri stempel ataupun label. Langkah selanjutnya kita tetesi setiap indikator ke larutan-larutan tersebut. Dimulai dengan indikator metil jingga atau metil oren. Berikutnya kita tetesi indikator metil merah ke setiap larutan. Jika sudah, kita celupkan kertas lakmus merah ke setiap larutan. Langkah yang terakhir, kita tetesi indikator phenolphthalein atau PP ke setiap larutan. Mari kita lihat hasil pengamatan. Yang pertama pada larutan NaCl, setelah ditetesi oleh indikator metil jingga berubah warna menjadi kuning. Saat ditetesi indikator metil merah berubah warna menjadi oranye. Saat dicelupkan kertas lakmus merahnya tetap berwarna merah. Dan saat ditetesi indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Sehingga didapatkan grafik pH-nya sebagai berikut. Dan pH-nya itu lebih besar daripada 4,0 tetapi masih lebih kecil daripada 6,3. Yang kedua untuk larutan Na3PO4, saat ditetesi indikator metil jingga berubah warna menjadi kuning. Saat ditetesi indikator metil merah berubah warna menjadi kuning. Saat dicelupkan kertas lakmus merah, kertas lakmusnya berubah warna menjadi biru. Dan saat ditetesi indikator phenolphthalein atau PP, zat berubah warna menjadi ungu. Sehingga didapatkan grafik pH-nya seperti ini.
dan pH-nya itu sama dengan 8,0 sampai 10. Berikutnya hasil pengamatan pada larutan Na2CO3. Saat ditetesi indikator metil jingga berubah warna menjadi kuning. Saat ditetesi indikator metil merah berubah warna menjadi kuning. Saat dicelupkan kertas lakmus merah, kertas lakmusnya berubah warna menjadi biru. Dan saat ditetesi indikator phenolphthalein berubah warna menjadi ungu. Sehingga didapatkan grafik pH seperti berikut dan pH-nya itu lebih besar daripada 10. Untuk larutan C2H5OH, ketika ditetesi indikator metil jingga berubah warna menjadi kuning. Saat ditetesi indikator metil merah berubah warna menjadi merah. Ketika dicelupkan kertas lakmus merah, kertas lakmusnya tetap berwarna merah. Dan ketika ditetesi indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Sehingga grafik pH-nya seperti ini dan pH-nya adalah 4,0 sampai 4,2. Berikutnya pada larutan CH3COOH. Saat ditetesi indikator metil jingga, zat berubah warna menjadi kuning. Ketika ditetesi indikator metil merah, berubah warna menjadi merah. Ketika dicelupkan lakmus merah, kertas lakmusnya tetap berwarna merah. Dan ketika ditetesi indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Dan grafik pH-nya adalah seperti ini, sehingga pH-nya lebih kecil daripada 2,9. Untuk larutan NaOH, didapati ketika ditetesi indikator metil jingga, zatnya berubah warna menjadi kuning. Ketika ditetesi indikator metil merah, berubah warna menjadi oranye. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan, lakmusnya berubah warna menjadi biru. Dan ketika ditetesi indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Sehingga pH-nya lebih besar daripada 10. Hasil pengamatan pada larutan CH3COONA, saat ditetesi indikator metil jingga, zat berubah warna menjadi kuning. Ditetesi indikator metil merah berubah warna menjadi kuning. Dicelupkan kertas lakmus merah ke dalam zatnya, kertas lakmusnya berubah menjadi biru. Dan ditetesi indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Sehingga pH-nya adalah 8,0 sampai 8,3. Untuk larutan C12H22O11, hasil pengamatannya seperti berikut. Indikator metil jingga, dia zatnya berubah warna menjadi kuning. Ketika ditetesi indikator metil merah, berubah warna menjadi oranye. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan, kertas lakmusnya tetap berwarna merah. Dan ketika ditetesi oleh indikator phenolphthalein, zat tidak berwarna. Sehingga pH-nya adalah 5,5 sampai 6,3. Yang terakhir adalah larutan HCl. Zatnya berubah warna menjadi merah ketika ditetesi oleh indikator metil jingga, berubah warna menjadi merah ketika ditetesi oleh indikator metil merah, lalu kertas lakmusnya tetap berwarna merah, dan zat tidak berwarna saat ditetesi oleh phenolphthalein, sehingga didapati pH-nya adalah lebih kecil daripada 2,9. Jadi intinya, dari percobaan yang telah dilakukan, ciri-ciri larutan asam yang dapat kita lihat langsung dari praktikum tadi adalah zat berubah menjadi merah bila ditetesi metil jingga atau metil merah dan tidak merubah warna kertas lakmus merah serta memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan ciri-ciri larutan basa yang dapat kita lihat langsung adalah berubah warna menjadi kuning bila ditetesi metil jingga atau metil merah dan zat bisa merubah kertas lakmus merah menjadi biru serta memiliki pH lebih besar daripada 7. Jadi, dengan adanya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap larutan atau senyawa ada yang memiliki sifat yang sama namun juga ada yang berbeda. Untuk mengetahui sifat larutan ada beberapa cara. Misalnya memakai kertas lakmus seperti yang ada di praktikum tadi, ataupun memakai kertas pH universal atau memakai pH meter. Akan tetapi, bila suatu senyawa yang akan diteliti bersifat edible atau dapat dimakan, cukup kita cicipi saja rasanya. Dengan demikian kita bisa langsung menyimpulkan apakah zat atau senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Berdasarkan hasil eksperimen, berikut ini pengelompokan larutan sampel. Jadi, ternyata kelompok larutan asam itu ada larutan NaCl, C2H5OH, C12H22O11, dan CH3COOH. Dan kelompok larutan basa itu ada larutan Na2CO3, CH3COONA, Na3PO4, dan NaOH. Sedangkan dari penelitian ini tidak didapati larutan yang bersifat netral.